Tanggapan saya sebagai komika ya saya support Panji lah. Okay. Itu pertama ya. Saya respect buat Bang Panji karena Bang Panji bisa mewakili 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Kita bisa bilang ya, yang benar-benar melihat bahwa negara ini lagi tidak baik-baik saja. Kemudian diambil kan sarang semut, sarang ditaruh dari kepala, dilumurin. Iya, dilumurin tuh semut itu. Mama tolong mama saya mati mama. Halo guys, welcome to Voice Note. Balik lagi dengan aku Luna. Dan bintang tamu kita kali ini kita kedatangan Kak Yewen. Halo. Terima kasih buat ramai banget ya. Terima kasih Kak Yewen sudah datang. Sama-sama, senang banget bisa ada di Voice Note ya. Terima kasih juga udah undang kakak, thank you. Iya, Kak Yewen kesibukannya akhir-akhir ini apa? Kesibukannya akhir-akhir ini manggung, stand up, tetap, terus ada MC juga. Iya. Sama ada film juga. Oh, film. MC tuh biasanya ngapain? MC ngatur acara, ngadu ya, panggil bintang tamu, main games gitu-gitu. Oke. Oh ya, ntar kita ada games juga. Oh, ada ya? Ada. Siap. Tahu nggak kakak, we listen and we don't judge. Willis itu apa sih? Wilson. Ini nama orang ya? Bukan. Bukan nama orang. Wilson William Jazz. Oh, maksudnya kita dengar tapi kita nggak boleh protes gitu? Iya. Oh, ntar dari aku 1, dari Kak Yewen 2. Oke, boleh. Boleh. Tapi aku tanya-tanya dulu deh sebelum kita masuk ke games. Siap. Kak Yewen kan stand up comedian. Benar. Ya kan? Ada nggak sih materi yang Kak Yewen tuh kayak ngerasa lucu banget gitu? Materi lucu banget. Ada di Apa? acara Simponi Tanah Papua. Hari itu manggung bareng Anmes sama Erwin Gutawa. Wah, itu lucu banget itu. Apa materinya apa? Soalnya gubernurnya sampai ketawa, sampai pukul sekdanya pukul bupatinya pukul camatnya pukul kelurahannya. Jadi ketawa itu membuat mereka saling koreksi gitu. Iya. Gubernur ke sekda gitu. Boleh, tim horornya sepi banget nih. Kayaknya kita butuh penonton nih. Iya, butuh tim hore. Nih kalau Kak Yewen misal, kita berhalusinasi aja ya. Berhalusinasi, berandai-andai. Halusinasi, oke. Agak pusing saya kalau halusinasi. Kita berandai-andai. Kalau misal Kak Yewen bukan jadi komedian, sekarang Kak Yewen bakal berkecimpung di bidang apa? Di saya politik apa? pasti. Politik. Iya, paling sekarang saya mungkin anggota DPR daerah mungkin. Oh, iya. DPR daerah ya. Iya, itu emang cita-cita atau gimana? Ya, hanya itu saja skill saya gitu. Oh, skillnya di Iya, sana. skill itu kalau nggak bisa buat orang ketawa ya setidaknya bisa nipu orang lah. Aduh, gawat. Iya itu basic saya, memang saya suka politik juga, tertarik juga ya. Suka politik. Tapi mungkin panggilan Tuhan saya harus jadi seorang komika lah. Iya, berarti harus bikin orang ketawa ya. Iya, benar. Kak Yewen kan berarti komedian yang rantau dari Papua. Iya, saya ke audisi di Bandung ya. Pertama kali itu 2017. 2017. Kemudian beres lomba tuh 2017 akhir lah. Tapi saya karena kuliah di Papua kan. Iya. Jadi balik lagi ke Papua kuliah, terus ada event baru dipanggil ke Jakarta terus. Tapi setelah kita ada waktu kan ada program WIT kan. Itu saya stay itu hampir 1,5 tahun. Okay. Kemudian setelah kontrak kita beres, saya balik lagi lanjut sekolah sampai bolak-balik aja, belum stay itu. Pas stay saya nih mungkin tambah tahun ini jadi baru mau 1,5 tahun gitu. Pas sudah benar-benar beres kuliah kan, kuliahnya udah beres baru stay. Aku dengar katanya kuliahnya 2 kampus ya? Iya, saya kuliah pertama di Brawijaya. Baru saya tidak sampai selesai. Saya kuliah ulang lagi di Uncen di Cendrawasih. Oh, Cendrawasih. Di kampus pertamanya kenapa? Katanya dikeluarin. Iya, mungkin itu alasan memang dikeluarin, tapi
itu mungkin alasan kampus, karena mau alasan apapun pasti DO kan begitu. Saya karena tidak kuliah juga. Alasan yang saya memilih untuk tidak kuliah kembali lagi itu karena ada kedukaan. Jadi ibu saya meninggal, akhirnya saya nggak mau balik lagi ke Malang lagi sama. Tapi sampai hari ini masih kontak sama teman-teman dulu yang sama-sama di Universitas Brawijaya. Saya waktu habis lomba di Suca itu saya diundang ke Brawijaya. Manggung di untuk ulang tahun fakultas saya, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ya. Jenjang karirnya gimana sih Kak Yewen dari mulai ngerantau, terus kan tadi 2017 stand up kan? Iya. Saya kalau karir tuh agak berat karena kita dulu bangun komunitas stand up Indo Jayapura itu agak lumayan lama ya, karena berarti Kak Yewen salah satu yang ngebentuk komunitas itu atau gimana? Yang ngebentuk itu ada namanya Jayapura City Family ya. Itu ada senior kami, pembina juga lah di komunitas, namanya Pak Alo Jufua, dia yang membuka event pertama kali lomba stand up di Papua, terutama di Jayapura itu. Baru 2016 tuh kita lomba. Finalnya di Mall Jayapura. Iya. Terus yang datang juri tuh recruiting. Recruiting. Nah, recruiting juri tuh 2016. Setelah dia juri selesai, yang juara 1 saya. Iya. Abang saya namanya Arul Kebogo juara 2, terus ada senior 1 juara 3. Akhirnya di situ Bang Ari dia resmikan komunitas tuh 2016. Pertama kali resmikan sama Bang Ari. Iya, Stand Up Indo Jayapura berdiri sampai hari ini. Terus kalau semisal kan Kak Yewen kan di Jakarta sekarang berarti stay kan? Siap. Tapi masih ada kontakan sama orang-orang di Jayapura? Masih, kita kan komunitas ya. Jadi komunitas stand up aktif tuh di grup, ada grupnya gitu. Ada grup ya. Kita komunikasi terus beberapa teman-teman kita panggil kemarin audisi juga di Surabaya, ada di Bandung yang dari stand up Indo Jayapura kan. Iya. Karena kalau stand up Indo itu sudah menggabungkan semua komunitas di Indonesia. Karena kan namanya stand up Indo kan, stand up Indonesia kan gitu. Nah itu makanya setiap komunitas yang tergabung di stand up Indo pakai stand up Indo depan. Misalnya dia Jayapura berarti stand up Indo Jayapura. Dia Malang berarti stand up Indo Malang gitu. Ada stand up Indonya begitu. Jadi itu kita tergabung di stand up Indonesia. Menarik sih. Tapi biasanya nonton stand up itu gimana sih, maksudnya? Sama kayak nonton film gitu, nggak beli tiket gitu-gitu? Ada open mic itu gratis. Open mic tuh teman-teman stand up juga tapi menguji materi mereka kan gitu, ngelatih gitu. Ada yang buat show, ada yang buat job, ada yang buat mungkin event gitu. Orang-orang kayak aku nih yang non komedian boleh nonton? Boleh dong, di Jaksel ada juga, di Jaktim ada. Kalau saya sering sih open mic di Jakpus sama Jakbar. Kalau Jakpus tuh awal tawa karena dia mulai Senin setiap Senin malam tuh ada open mic. Senin malam. Senin malam open mic. Kalau di Jakbar tuh Jumat malam kalau nggak salah di Lounge 76 kalau nggak salah, itu nama tempat open mic. Kalau di Jakpus bisa buka mereka profil juga kan, stand up Indo Jakpus. Itu ada juga dia jadwal. Kayaknya ada nggak sih materi yang kayak orang-orang tuh nggak pada ketawa tapi pada diem gitu? Ada. Saya manggung bareng Rem Lawode itu manggung di Kalimantan. Di Kalimantan. Kalau nggak salah ya. Ya betul, itu nggak lucu. Nggak lucu. Tapi dibayar. Tapi dibayar. Dan itu membuat saya tidak kembali ke Kalimantan lagi. Kenapa? Karena mantan. Nggak boleh balikan ya. Harus move on ya. Tapi trauma nggak? Apa enggak? Atau itu mungkin resiko pekerjaan ya. Kalau orang kerja berat misalnya bawa mobil ketabrak, orang kerja bangunan jatuh, komika mungkin resikonya tidak lucu, itu resiko kerja kita. Itu nggak bisa dihandle BPJS juga, nggak bisa. Tapi ngerasa terbebani gitu nggak bisa makan. Jadi habis acara langsung saya pulang hotel, di shower gitu aja, Tuhan, kenapa saya hari ini Tuhan? Gitu. Airnya mengalir gitu, Tuhan. Dramatis gitu ya. Saya nggak lucu Tuhan. Itu pukulan gitu macam, aduh saya yang bisa stand up nggak, bisa stand up nggak gitu. Jadi ini ya, jadi ragu gitu ya. Beban pertama saya takutnya mengecewakan klien. Kita dipanggil untuk menghibur ke acara mereka. Tidak lucu, oke, manusiawi. Tapi kita dibayar untuk lucu kan gitu. Tanggung jawab yang pertama adalah duit yang sudah masuk.
Itu pertama. Oke. Tanggung jawab kedua adalah moral gitu kan. Oke. Sebagai komika kok tidak lucu sih gitu. Mana komedinya gitu kan, aduh. Tapi diselamatkan sama Bang Raim Laude itu luar biasa. Terima kasih Bang Raim. Karena bisa manggung dia kan. Akhirnya Bang Raim lucu. Ya waktu itu saya jam terbang juga belum serame Bang Raim ya. Tapi itu membuat saya belajar untuk akhirnya hari ini mau panggung bentuk apapun, mau hibur anak TK juga saya siap. Tapi kalau mau manggung gitu biasanya ada ini dulu nggak sih? Prepare. Kita bikin materi, nanya ke klien kira-kira ada titipan nggak materinya, sesuai tema nggak, kira-kira pejabat-pejabatnya mau disapa nggak kalau acara corporate ya? Iya. Pimpinan-pimpinan perusahaan mau disapa nggak, atau ada yang mau di-review nggak gitu. Kalau roasting sih ya biasa, kalau untuk acara corporate agak susah ya, karena mereka diminta untuk paling riffing doang. Kalau mungkin corporate yang benar-benar petingginya mungkin suka komedi ya, dia kadang-kadang bikin sesi roasting kan. Soalnya roasting itu kan agak-agak jahat juga karena kan kita membicarakan fakta, kemudian kita membicarakan hal-hal yang pernah beliau lakukan yang mungkin agak apa ya, dalam tanda kutip mungkin buruk gitu atau kurang baik gitu. Tapi ada riset gitu nggak sih kalau komedian? Riset. Banyak Macam Bang Panji, Bang Radit sudah kan bikin buku kan gitu. Terus beberapa buku-buku luar negeri sudah di-Indonesiakan. Jadi menurut saya komedi itu ya bisa hal yang bisa dipelajari gitu. Siapapun bisa lucu gitu. Tapi jadi komedian itu perlu bakat atau bisa dipelajari? Bisa dipelajari menurut saya, bisa dipelajari. Karena menurut saya semua orang sains humornya ada, tergantung seleranya gitu. Jadi kekuatan komedi itu setiap manusia punya ada, cuma seleranya itu yang berbeda gitu. Berarti cari pasar sendiri gitu ya? Punya pasar sendiri macam, aduh saya kalau nonton begini saya biasa, tapi kalau komika yang begini saya kok ngakak sih gitu. Berarti itu selera kan, kayak gitu. Tapi kalau semisal kayak Yewen jadi DPR sekarang, mau nggak datang ke podcast ini? Kalau dihubungin, ya misalnya dihubungin sama staf saya kan, Pak Yewen kosong nggak? Paling masih tidur di ruang sidang. Nggak main Candy Crush gitu nggak? Apa? Di ruang sidang? Ya nggak tahu ya, tergantung handphonenya dulu kan gitu. Ya, sama CCTV, ruangan ada nggak? Tapi sekarang rata-rata ruang sidang semua CCTV sih. Tapi kayak Yewen tuh kenapa sampai akhirnya sekarang jadi komedian? Maksudnya pemicunya apa? Saya lihat dari keluarga yang fun ya, maksudnya di rumah tuh kita happy karena bapak saya atau bokap juga kan suka lucu-lucu. Kalau Papua kita bilang mop gitu kan, suka cerita-cerita jenaka gitu. Beliau tuh sering kita di kebun suka cerita, atau ada acara keluarga beliau selalu yang membuat ide untuk cerita pertama gitu, menghibur keluarga lagi di kebun capek-capek bikin kebun, menghibur gitu. Maksudnya ada rapat-rapat atau Natal keluarga gitu, kumpul keluarga, bapak saya selalu yang cerita lucu gitu. Mungkin turun ya dari bapak, terus turunnya abang-abang saya yang lain kan enggak kan, turunnya ke saya. Akhirnya saya dulu dari kecil memang suka hobi cerita-cerita lucu jenaka gitu di sekolah, di lingkungan bermain. Itu yang mungkin menjadi acuan ya pertama saya, sehingga saya belum nyadar tuh nanti ketika SMP SMA baru ternyata ada event gini ya, event orang cerita lucu gitu. Kok ada ya komunitas kayak gini? Iya, ada profesinya, bahkan udah bukan hobi lagi, udah pekerjaan gitu. Iya, pekerjaan. Kenapa tidak gitu? Akhirnya coba, ternyata saya nyaman gitu karena melakukan pekerjaan yang hobi kan gitu. Iya, jadi kita nikmati aja gitu. Seru berarti seru iya gitu. Pekerjaan sesuai hobi. Terus pekerjaan ini sekalian liburan juga. Maksudnya kalau orang undang ke tempat-tempat bagus gitu kan, kabupaten-kabupaten yang pemandangannya indah, macam Raja Ampat, Labuan Bajo, itu beberapa kali diundang. Misalnya itu enak begitu karena kita manggung, misalnya lucu pecah gitu, terus difasilitasi. Wow, akhirnya jatuhnya kerja tapi liburan, terus ya menikmati aja gitu. Berarti ketika ngedenger suara tawa gitu berarti seneng gitu ya, maksudnya kayak kalau kita udah jadi komika tuh kalau acara corporate lihat aja dia kalau manggung terus dia gabung makan dengan orang-orang berarti lucu.
Tapi kalau misalnya dia manggung terus dia nggak makan, berarti kemungkinan tidak lucu. Udah bang, saya bungkus aja bang, saya nanti makan di kamar aja. Nggak mau makan, nggak, udah bang, terima kasih. Oh berarti itu pacuan dari diri sendiri gitu? Iya, kita mencoba untuk tidak bikin malu diri sendiri gitu. Takutnya kan orang, kok kamu yang tadi stand up? Kok bisa aja ya? Tapi memang bukan kami yang baru aja. Tanyalah Bang Radit, Bang Panji, senior-senior kita, founder-founder kita juga awal-awal pasti manggung nggak lucu juga. Dan itu proses gitu, ya itu kan? Itu experience juga ya? Iya, gitu. Berarti Kak Yewen tuh stand up berarti pacuannya karena mungkin lingkungan keluarga. Benar, lingkungan keluarga, betul. Lingkungan keluarga. Tapi pernah nggak kayak lagi bad mood, lagi sedih, lagi nggak mendukung lah untuk stand up, tapi memaksakan diri untuk tetap stand up gitu? Sakit. Saya pernah manggung tuh sakit, tapi gimana ya? Iya, sudah bilang sakit, cuma sakitnya itu memang kadang ya kita manusiawi ya. Iya. Tidak tahu begitu. Tiba-tiba sakit itu di Hamin 2 jam sebelum manggung. Tiba-tiba saja demam gitu. Baru sakitnya di luar Papua kan. Iya. Begitu diperiksa katanya tipes. Ternyata malaria. Aduh. Itu dipaksakan itu benar-benar. Saya manggung udah ngomong, suara udah nggak keluar di mulut, udah kayak keluar dari tenggorokan gitu, macam malam. Udah kabel pecah, orang ketawa, anjing. Itu saya merasa tidak bad mood tapi bikin orang mood gitu. Iya kan? Mungkin sakit kayak itu lucu buat Iya, mereka. iya, maksudnya kesakitan malaria itu membunuh loh. Kok kalian jadi bahan lucu? Di dunia sampai hari ini kan malaria itu menjadi nomor 1, dia melebihi ular ya. Ular tuh nomor 2 membunuhnya. Malaria nomor 1. Tapi kok orang bisa ketawa itu ya? Saya sampai bilang, teman-teman jangan ketawa loh, saya sakit loh. Mereka nggak percaya gitu. Iya, saya sakit. Ini habis disuntik ini. Ini saya udah periksa ini, udah tersiana ya. Berarti ini apa namanya, cuman sakit aja kalau lagi bad mood, sedih gitu, nggak pernah? Kedukaan juga, kalau kedukaan tuh tergantung ya. Kita kadang-kadang kalau orang terdekat banget, oke, kita mungkin akan namanya ya manusiawi, sedih pasti itu. Tapi setelah itu kita pasti akan melihat situasi-situasi yang lucu di tempat-tempat pemakaman, di tempat orang melayat, itu pasti kita. Kadang-kadang kalau kita yang sefrekuensi tuh nggak harus ngomong, tapi baku lihat doang aja udah connect gitu. Udah macamnya, udah langsung lucu gitu. Iya kan? Macamnya. Iya kan? Itu macam itu udah sefrekuensi, itu bahaya banget. Berarti pernah ada kejadian pas lagi berduka, lagi ngelayat gitu, pernah keceplosan ketawa nggak? Kalau ketawa sih memang ketawa tapi nutup lah gitu. Cuma kalau ketawa gede kayaknya belum pernah sih. Cuma nggak berani ya? Nggak berani. Takut ditegur sama yang dipanggil Tuhan. Berarti kayak Ben tuh pure hobi, bukan pelarian atau apa? Enggak, masa pelarian. Oh, bukan pelarian ya? Stand up komedi orang ketiga. Bukan ya? Hidup saya mah. Bukan. Abadilah. Kita gimana kalau kita dengerin voice note dari pendengar voice note? Boleh. Dengar voice note dari pendengar voice note. Oh iya. Oh, itu voice note dikirim ya? Iya. Astaga, berapa? 2 hari paling. Gue bisa voice 2 hari gitu. Ngapain dia aku nggak? Kita dengerin. Aku cowok dan jujur aja, aku nggak tahu caranya cerita tanpa bercanda. Setiap mau serius, mulutku refleks bikin lelucon. Bukan karena nggak mau jujur, tapi karena dari dulu aku diajarin cowok jangan lebay. Padahal aku juga capek, aku juga pengen dipeluk, tapi ya ketawa aja lagi. Gimana tuh? Saya satu kali lagi. Satu kali lagi. Saya dengar saya udah yang jadi capek loh. Dia habis lari apa voice ya? Iya. Kayaknya habis lari ya. Aku nggak tahu caranya Aku cerita nggak tahu caranya tanpa cerita. bercanda. Ini kan kamu cerita. Setiap mau serius, mulutku refleks bikin lelucon. Bukan karena nggak mau jujur, tapi karena dari dulu aku diajarin cowok jangan lebay. Padahal aku juga capek, aku
aku juga pengen dipeluk, tapi ya ketawa aja lagi. Jadi dia pengen serius, cuman bawaannya bercanda terus. Jadi kayak orang-orang tuh ya udah nganggepnya dia bercanda gitu. Ya benar betul. Memang itu apa ya? Memang tapi orang tuh harus melihat profesi juga gitu. Iya. Jadi kan macam kita bercanda tapi dengan cara serius kan itulah konsep stand up comedy begitu. Jadi kadang kita ngomong serius tuh kadang juga bikin orang nggak percaya gitu. Padahal kita ngomong serius gitu. Contoh, kita kan sering main film komedi misalnya. Iya, ketika kita main film serius, ada orang-orang tertentu tiba-tiba ketawa aja gitu. Oh, jadi nganggepnya lucu gitu. Nganggapnya lucu, padahal itu benar-benar serius, gak ada ekspresi apa-apa sama sekali begitu. Ya, tapi itu kembali lagi mungkin ke ke situasinya, apakah filmnya tidak membawa orang ke situasi itu, ataukah orang masih melihat situasi film sebelumnya kah gitu. Terus atau memang komedinya terpancarkan gitu di momentum itu, memang melihat bahwa ini harus komedi sih gitu. Iya, nggak bisa ini dia serius gitu ya. Gitu. Jadi memang kalau ya udah kalau bawaannya bercanda ya hal serius juga bisa lah ya dibawa ke hal bercanda gitu ya. Ya, tapi menurut saya mungkin ekspresi sih Mas yang tadi voice itu kayaknya mungkin ekspresi gitu. Perubahan ekspresi itu akan menjadi gambaran capture buat orang yang mendengar kita, lawan bicara kita tuh dia bisa paham gitu kalau kita benar-benar serius. Atau kadang-kadang orang ngomong tuh macam kalau sering bercanda mungkin ngomong dengan ini gue serius banget nih. Tapi ada kadang juga yang kayak gitu tapi nggak percaya, pasti dia bercanda gitu. Ada itu sampai biasanya membawa nama-nama Tuhan kan macam saya tidak tipu nih demi Tuhan ini gitu. Kayak macam timur tuh pasti kayak gitu kan macam demi Tuhan Allah, kok dengar saya bicara dulu gitu-gitu. Jadi untuk udah melibatkan Tuhan biar kita yakin kok tipu kan tidak, betul serius ini, saya sumpah 3 jari nih. Itu bukan 3 itu 5 tuh. Kayak gitu. Intonasi ngaruh nggak? Biar nggak. Ya mungkin intonasi juga mempengaruhi. Terus ya menurut saya kalau kamu nggak bisa ngomong secara serius ya ada bisa ngetik, bisa kirim pesan aja gitu kan. Iya. Jadi tapi, memang nggak selalu harus ngomong langsung gitu ya. Iya. Tapi tergantung. Macam tadi voice itu kan pesan suara, dia udah bisa menyampaikan. Mungkin saran saya sih kalau mau serius mending ketemu ngobrol gitu kan, biasa kayak gitu. Itu jangan rame-rame ya, jangan nongkrong gitu. Terus kalau mau ngomong serius jangan ada teman-teman yang konyol yang kalian satu otak gitu, ada juga di lingkungan itu ya, jatuhnya kalian akan cerita konyol aja gitu, nggak serius, dibecandain ya. Tapi kayak kan tongkrongannya gimana nih, apakah ya sehari-harinya ya bercanda aja terus? Enggak, atau saya tongkrongan tergantung. Jadi tergantung lawan bicara. Kalau ngomong sama abang-abang saya yang politisi yang udah merantau di Jakarta juga di Senayan dan lain-lain, kita ngomong yang serius, ngomong untuk Papua gimana, ngomong untuk situasi Papua saat ini, ngomong untuk yang benar-benar dalam gitu. Dan saya lebih banyak mendengar sih kalau sama abang-abang. Jadi ketika dikasih waktu ngomong, kalau menurut Ade gimana baru saya kasih pandangan, tapi kalau sisanya saya lebih banyak mendengar, karena menurut saya mulut satu telinga dua, jadi kita telinga kayaknya lebih bagus mendengar begitu lebih baik daripada berbicara gitu kan. Kita kan butuh masukan juga toh. Gitu, kalau sama abang-abang saya lebih banyak mendengar aja. Gimana kalau kita main games? Boleh. Belum lanjut. Sebelum lanjut kita games dulu lah, biar jangan tegang. Gamesnya itu we listen and we don't judge. Dari siapa dulu? Itu gimana sih mainnya? Coba kasih contoh dong. Jadi kayak semisal nih, aku we listen and we don't judge. Aku pup biasanya 5 kali sehari gitu. Oke. Nah gitu, jadi kayak nggak boleh dijudge dari mulai ekspresi, dari mulut. Oke, boleh. Oke, gitu ya. Saya kira itu etis bukannya, bukan beda lah, ya. Beda. Oke, boleh. Siapa dulu? Kamu dulu lah. Aku dulu. Iya. Aku mikir dulu bentar. Apa ya? Aku tuh dari kemarin nih orang-orang ini. Ntar kita ada foto juga. Iya, boleh. Udah we listen and we don't judge mulu aku sebenarnya.
Oh, udah main berarti semua setiap bintang tamu ada game sini Iya, ya? ada game sih. Berarti kamu udah pasti lama-lama bisa habis ini. Iya. Ayah aku yang ngedit video itu, jadi kayak lebih habis lagi aku kalau Nggak apa-apa, tapi pasti ada bahan lah gitu kan. Ntar pulang pasti mikir-mikir dikit, ini ada nih gitu. Oke, aku mikir dulu deh. Apa ya? Kayaknya juga pikirin 2, aku 1. Aku pikirin 2, ya ampun. Apa ya? Oke. Oh ya, Udah dapat. udah dapat. Aku juga. Aku dulu ya. We listen and we don't judge. Oh, ada tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Aku bisa makan sehari sekali atau enggak sama sekali. Manusia kah bukan? Gak boleh ngejudge. Oh, nggak boleh. Gak boleh ngejudge. Sorry, ya ampun. Saya tidak bisa sih. Gak bisa. Saya rumah sakit sih. Saya tidak makan saja langsung rumah sakit. Langsung tipes. Langsung malaria. Malaria. Oke, Kak Yewan sekarang ya. We listen and we don't judge. Just. Aku pernah jatuh di got dan tenggelam. Waktu umur 5 tahun. Kenapa di got? Ditemukan setelah umur 6 tahun. Aku 1 tahun di got. Berkelana hidup di got. Sumpah itu lucu banget. Kalau di sini tak angkot di sini menurut saya keren karena taksi pintunya nutup ke dalam kan. Iya. Nah di daerah saya di Manokwari itu angkotnya kan buka. Oh, Pintunya keluar. Dia kayak taksi. Kita kan panggil di sana kan taksi lah. Diksi keren kan, tapi sebenarnya itu angkot gitu. Oke. Ya, saya kecil kan, jadi saya suka sekali tuh naik taksi. Jadi begitu mama saya berhentiin tuh taksi, saya sambil lari ke arah taksi kan, tiba-tiba taksinya tuh dia stop pas di pinggir got. Gotnya itu 2 meter. 2 meter gotnya. Di dalam got itu semua ada spempres, ada plastik, ada puntung rokok, ya? ada. Jadi abis semalam hujan kan, jadi berumuran dengan semua sendal. Jadi ada lumpur juga. Begitu saya mau dekati, supirnya buka itu, drivernya buka pintu. Jadi saya begitu dekat pintu, pintunya mukul di sini, langsung jatuh. got, tenggelam. Oh, 2 meter kan Iya, itu kan? 2 meter kan tenggelam saya. Untung ditarik gitu. Oh, nggak sampai umur 6 tahun? Nggak sampai tuh, untung ditarik tadi. Saya bilang, kalau nggak ditarik tuh paling 6 tahun baru saya keluar tuh. Tapi gimana langsung dimandiin? Langsung nggak dimandiin, saya dengan pecek-pecek itu, dengan becek dan lain-lain, ditambah dengan rambut saya ada ya semua sampah gitu. Itu nggak dimandiin, jadi kita naik angkot dari situ ke rumah kakak saya itu mungkin sekitar 15 menit. Jadi tahu saya dengan pecek-pecek, dengan becek itu 15 menit di atas mobil. Karena drivernya juga merasa bersalah kan? Iya, oh iya, gara-gara dia merasa bersalah atau dia merasa terancam. Saya bingung, padahal bapak saya tidak pernah jalan bawa parang ya. Kalau hari itu beliau bawa parang, kayaknya dia serahkan mobilnya ke apa. Lucu banget, aduh. Saya masih ingat betul, saya jatuh tepat di depan toko Sanggeng. Ya, kalau teman-teman Manokwari nonton ini, ada tuh di depan toko Sanggeng. Tahun berapa ya? Aduh, saya kecil sekali sih, tahun berapa? 2000-an apa? 2001 apa 2002 itu. Nyemplung saya di situ. got. Sampai hari ini kayaknya toko Sanggengnya masih ada mungkin ya. Masih inget-inget kalau lewat situ? Masih ingat-ingat. Saya kalau lewat situ saya selalu bilang TKP. TKP. Tempat kejadian perkara. Satu lagi Kak Yewen. Oh, satu lagi ya? Iya, terakhir Kak Yewen. Terakhir. Coba aja sebutin dulu, apa namanya, judulnya apa tadi? We listen and we don't judge. Saya laki-laki yang tidak bisa pukul perempuan. Itu patut diapresiasi. Thank you. Oke.
Tidak usah jas, dia jangan bilang saya lemah, jangan ya tolong. Saya diajarkan sama ibu saya nggak boleh mukul. Kalau mukul perempuan sama saya mukul ibu. Oke, itu bagus. Iya. Jadi saya kalau KDRT saya yang bikin laporan polisi. Karena saya yang dipukul sama perempuan. Jadi kekerasan rumah tangga yang ditanya siapa korbannya? Saya Pak, polisi saya. Kamu kan cowok ya saya Pak, saya. Saya laki-laki lemah saya. Saya yang dipukul, Saya dipukul Pak. Pak nggak percaya Pak, ini ada pisau Pak di sini bolong nih, Pak. Ini saya bawa visum semua Pak. Ini 2 meter nih pisau dapur. 2 meternya sama bawang putih sama bawang merah tadi. Ditikam pas saya kupas bawang nih. Ya saya kalau KDRT saya paling lemah. Mungkin di sisi lain orang bilang saya lemah gitu, tapi saya nggak bisa. Kalau kesal atau apapun saya akan lampiaskan ke hal lain, main bola kah atau tinggalin sejenak kah gitu. Oke. Terima kasih GMC ya. Terima kasih teman-teman ya. Belum selesai. Oh belum selesai ya? Saya kira udah. GMC aja. Oh, GMC aja, oke. Kan aku maksudnya tahu orang kayak banyak video di TikTok, di Instagram, orang-orang timur tuh kan keras kan didikannya kan. Apalagi bapak ke anak laki-laki. Iya. Terus ada di konten TikTok tuh yang aku tonton, anak orang tapi dididiknya sama om-om yang orang timur yang gahar gitu. Ada yang kayak ketahuan ngerokok terus disamperin gitu-gitu. Tapi emang sekeras itu atau emang cuman yang terlihat di media sosial aja? Gak tahu ya, mungkin kalau saya sih ngelihat media sosial ini kan kita nggak tahu, ada yang by setting mungkin, ada yang memang sengaja dibuat supaya itu bisa menjadi tontonan suatu saat buat anaknya gitu, dididiknya gimana. Tapi memang rata-rata kita dari kecil saya juga dididik ya sama lah, keras lah gitu. Dididik apalagi masalah merokok, masalah minum dan lain-lain tuh dididik. Kalau bicara keras, saya rasa bapak saya keras, tapi lebih keras mama saya. Wah kalau mama saya tuh pernah potong saya. Jadi beliau tuh keras banget. Dia tuh kita nggak bisa baca saja itu bunyi. Itu tangan jalan. Beliau kayak taekwondo, kaki jalan, tangan jalan gitu. Kamu baca. Makanya jangan terlalu banyak. Itu huruf apa? Kita kalau nggak macam buka mulut gitu. Kamu main teriak mulut buka besar, masa baca nggak bisa? Aduh. Saya itu bersyukur karena jadi dididik, tapi orang tua saya kan tugas di pedalaman, jadi mereka tuh berangkat, saya dititip tuh. Ya mungkin ini saya sudah ngomong di semua tempat ya. Materi stand up juga saya ngomong dititip tuh sama Pak Haji kan, beliau sudah almarhum ya. Pak Mustafa, bapaknya Mustafa itu Pak Sidik. Akhirnya ya walaupun orang tua keras, beliau ini juga adalah jauh lebih keras gitu, karena mungkin melihat dari bapak saya, jadi beliau tuh nggak, kalau mau mukul semua gitu, karena saya sama anaknya juga satu angkatan kan gitu. Cuma bapak saya adalah mungkin orang yang cuma ngomong. Iya. Jadi beliau tuh cuma verbal, yang eksekusi mama saya begitu. Jadi beliau cuma ngomong, mama yang ngambil alih gitu. Ada nggak momen traumatis pada saat kecil tapi pas diinget saat gede tuh lucu gitu? Selain yang baca tadi. Oh, saya tuh pernah diikat di pohon nangka. Kenapa? Diikat di pohon nangka, diikat pakai kabel. Diikat tangan posisi ke belakang. Diikat kaki sama tangan, kemudian ditaruh semut. Semut apa? Semut api. Oh, semut api. Tahu semut api ya? Saya diikat itu hampir 3 jam, 4 jam. Kenapa? Gara-gara saya tidak ke sekolah, pemalas ke sekolah. Oh, malas ke sekolah. Malas ke sekolah. Jadi saya tuh akal-akalan. Jadi pagi begitu mama sudah bilang kan, jangan mandi. Saya tuh nggak mandi, saya masuk kamar mandi tuh buang-buang air gini. Gitu, satu dua, setelah itu airnya udah nggak bunyi kan. Saya udah naik ventilasi. Tahu kan kamar mandi ventilasi, saya naik ventilasi itu lewat celah seng. Kayak gini lah, tapi kan ada celah kan. Di rumah-rumah di sana kan kita bikin ventilasi biar udara masuk kan sama cahaya. Saya masuk situ terus saya lompat. Langsung saya lari ke kebun-kebun, ada kita kebun-kebun di belakang, terus pohon, terus hutan, terus gawas-gawas gitu, jambu biji kan. Sudah saya di situ saja. Jadi mama saya tuh nunggu kan sampai pakai handuk. John, begitu dobrak saya udah nggak ada, saya ada di pohon-pohon sana. Oke. Terus
Terus Pulang, saya nggak pernah masuk rumah. Jadi saya jalan-jalan dulu minggir sampai saya tuh baca momentum. Nanti momentum macam mama tuh pengen suruh orang tapi nggak ada orang gitu. Disitulah saya hadir sebagai pahlawan. Oh, gitu. sebagai pahlawan. Macam, aduh ini siapa ya yang mau ke kios ya atau mau pergi ambil kelapa siapa? Terus saya macam, mama saya sudah. Ya sudah, cepat ambil. Ya, gitu. Saya ambil langsung sudah. Beliau udah nggak marah lagi. Apa gitu kan? Besok ulang lagi sama. Template aja. Pokoknya cara saya untuk bisa tidak sekolah tuh template aja gitu. Pura-pura sakit lah. Pagi-pagi begitu saya udah ini. Dibantal kan saya pakai kain begitu saya udah. Mama saya sakit. Mama buka. Kok tipu saja nih? Saya sakit sekali. Terus mama lagi. Oh tunggu ya. Kan kakak saya suster kan. Namanya kakak Katrin. Dipanggil lah datang. Terus kakak saya pegang. Mama dia tipu nih. Aku bangun mandi. Mama saya tuh bangun mandi cepat. Bangun mandi. Tapi saya jago sini bangun mandi. Akhirnya bangun tuh. Bangun ke kamar mandi tuh. Aduh, saya sakit ini. Tidak. Kalau kau sakit, kau mandi. Ke sekolah dulu. Nanti kalau memang kau sakit beneran, pihak sekolah bawa kau pulang gitu. Okay. Nah, itu baru saya bisa percaya. Jangan pura-pura sakit. Kita saja kalau misalnya sepatu satu basah, sepatu satunya tidak, disuruh pakai sepatu satu kanan, sebelah kan yang basah atau yang rusak itu sendal aja nggak apa-apa. Atau misalnya kaki luka lah, kita ada luka gitu kan, nggak mungkin pakai sepatu kan macam sudah. Aduh, saya terus sekolah mama ini bengkak sekali, kaki sakit ini, tidak bisa. Kaki kiri sepatu, kanan sendal ke sekolah. Nanti kalau pihak sekolah bilang kamu nggak bisa belajar baik, baru diantar pulang gitu. Setiap hari begitu aja kita tuh kayak dididik benar-benar veteran gitu, benar-benar dididik memang penjajahan memang orang tua kami ini. Penjajahan gitu. Belanda pergi mereka tinggal nih orang-orang ini. Orang tua saya itu Belanda tinggalkan mereka tuh sebenarnya. Seharusnya ikut Belanda pulang lah gitu. Jadi benar-benar dijajah. Nah pas hari keempat itu saya nggak ke sekolah, guru datang ke rumah. Oh guru datang. Saya udah mau kelas 6 lah. Guru bilang, Mama Yewen gitu kan biasa dipanggil kan. Mama Yewen, oh iya bagaimana? Baru guru ini ketemu mama saya di pasar kan, mama saya jualan kan, jual sayur gitulah, jual sayur, jual terong, buah-buahan. Jadi guru ini kebetulan beli sayur mama saya, terus dia tanya, mama saya nanya, ibu anak saya tadi ke sekolah, terus ibunya bilang, maaf mama Yewen, tadi Yewen tidak ke sekolah. Ketahuan tuh. Tadi saya antar dia sampai di depan pagar loh gitu kan, baru saya ke pasar. Oh tidak, ibu saya tidak lihat dia di kelas seharian. Saya wali kelas loh. Kan kita di sana satu guru tuh bisa ngajar beberapa mata pelajaran kan? Iya. Misalnya bahasa Indonesia, matematika SD gitu. Ya, SD kan gitu kan? Ini saya lihat dari pagi sampai siang dia nggak ada. Baru ibu sudah pulang. Iya kita sudah pulang. Kelas 6 aja yang pengayaan kan? Kalau yang kelas 5 udah pulang. Oh, mama saya cuma, makasih ibu. Makasih ibu. Beliau simpan. Pagi-pagi. Saya udah dengan spek rajin kan, saya udah punya trik baru. Daripada saya lari di kamar mandi, mending saya mandi, pakai pakaian seragam, tapi saya nggak ke sekolah. Ntar antar saya sampai sekolah, saya belok ke tempat games. Ada dulu kita main warnet gitu. Warnet dulu. Warnet itu ada Counter Strike, CS kan, terus ada Dota offline ya. Dota offline kalau teman-teman yang milenial pasti tahu. Kalau yang game set kayaknya nggak tahu deh game. Iya kayaknya Gensi nggak tahu deh. Iya Gensi kayaknya agak susah kan. Jadi sudah kayak gitu, saya udah punya trik baru karena kalau di kamar mandi mama udah tahu nih, mending saya pakai trik yang ke sekolah tapi tidak ke sampai sekolah gitu. Oke. Terus saya pas mau ke sekolah tuh beliau tunggu tuh. Jadi mama saya kan kita naik ojek bareng kan. Jadi Mas ojek, saya jualannya di depan, terus mama saya gitu kan. Terus mama saya bilang, "Mas SD ya?" Oke, ojeknya sampai di SD. Abang ojek sabar ya. Mama saya turun, pegang tangan saya gitu. Orang anak-anak itu, sudah besar baru. Mama saya malas tahu, maksudnya anak ini memang besar, tapi memang dia butuh pengawasan ini. Karena kalau tidak nih, dia pasti bandel. Jadi mama saya pegang tangan saya begitu masuk pagar, terus beliau dulu di depan pagar. Saya udah balik ekor mata, maksudnya naik ojek lah. Saya bilang, mama naik ojek sudah pulang ke pasar, saya ke sekolah. Tidak, kau jalan ke kelas dulu. Mama, saya mau ke sekolah nih mama. Mama naik ojek ke pasar sudah tidak.
Mama tunggu kau di sini. Jadi, mama saya tuh tunggu di pagar, tunggu sampai beliau tuh memastikan kalau saya sudah masuk kelas. Ditungguin berarti. Ditungguin sampai saya masuk kelas. Hmm. Begitu masuk kelas, saya sempat ngintip kan, masuk ke dalam. Saya mau ngintip sama belajar. Masuk ke dalam, terus mama saya ke kantor, terus saya bilang, Ibu, saya sudah antar saya sudah antar ini Yewen ke sekolah ya, dia udah masuk kelas. Yeah. Oh iya, makasih Mama Yewen. Ibu nanti perhatikan dia ya. Oke. Mama saya begitu naik ojek, saya pegang tas saya buang di kaca. Iya. Saya lewat belakang langsung ambil tas saya langsung hilang. Langsung kabur Langsung lagi. kabur sama teman-teman saya, kita ke hutan, petik giawas, Bu, ini jambu biji ya. Berpetualang gitu ya. Kita rengan-rengan di pohon-pohon gitu sampai anak-anak udah jam pulang, kita udah tahu nih. Ini udah jam pulang, langsung kita alasan gabung sama anak-anak, kita pulang gitu. Anak-anak bilang, tadi kalian di mana? Tadi kita di kelas kok. Kalian sih nggak tahu, kita tadi di kelas kok bareng-bareng. Oh. Akhirnya ibu guru dia samperin mama saya lagi, dia lapor yang kedua kali. Kedua kalinya lapor. Pagi-pagi saya belum bangun juga, masih dalam posisi tidur. Iya, Saya masih. ditarik, diseret, ditelanjangin. Tahu nggak, saya ditelanjangin di Ditelanjangin. depan keluarga saya, dari mama saya. Saya ditelanjangin, Dipermalukan. dipermalukan. Saya dipukul dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki dengan sapu Lidi. hijau Oh, sapu hijau. yang ya gede-gini lah. Iya. Ya, saya dipukul sampai benar-benar lemah, tak berdaya. Saya dibawa, diseret ke tiang, lalu diikat di bawah pohon nangka. Iya. Saya hitung nangka itu waktu itu berbuah mungkin sekitar 10 buah. Oh, sampai kayak itu. Iya. Nangka ada di antara buah itu ada satu yang masak waktu itu. Saya cium aromanya sekali. Jadi saya diikat, sumpah saya diikat tuh kaki sama tangan begini. Iya. Sambil nangis, saya diikat, kemudian saya dipukul terus, kamu berjanji kamu akan sekolah. Siap, saya berjanji saya akan sekolah. Tidak, lebih kuat, saya berjanji saya akan sekolah. Lebih kuat, saya berjanji saya akan sekolah. Saya dipukul. Dikasih sebuah. Dipukul sampai saya udah hampir gak bernafas. Tahu nggak, dipukul sampai menangis, sampai kita Udah sesegukan itu. dia ambil air siram. Memang penjajahan. Memang penjajah. Saya disiram, saya kaget tuh, siap. Bilang siap. Kemudian diambil kan sarang semut. Sarang Lalu semut. Taruh dari kepala. Dilumurin. Iya, diumurin tuh semut itu. Mama tolong mama. Mama saya mati mama. Mati satu kali. Tidak berguna. Orang tua sekolah pemalas. Mati saja. Buang-buang biaya kalian ini gitu kan. Anjir, saya disiksa tuh. Hampir 3 jam. Sampai teman-teman saya tuh pulang sekolah lewat kan. Mama, saya malu sekali teman-teman pulang itu. Tidak, supaya kau tahu diri. Biar kau malu sekalian. Si mama itu siap teman-teman perempuan lagi. Saya itu kan teman-teman perempuan, saya malu karena saya benar-benar ditelanjangin. Saya telanjang gitu. Jadi Saya ingat betul itu kejadian itu memang. Mungkin anak-anak sekarang mungkin bisa dilaporin mamanya di polisi ya. Iya, karena itu menurut saya kekerasan loh. Kekerasan terhadap anak, tapi waktu itu sebenarnya bukan kekerasan, itu pendidikan sih. Iya. Itu bedanya kita zaman itu sama yang sekarang itu. Tapi beres itu benar-benar saya langsung sekolah. bertobat, saya langsung sekolah, dan hari ini baru saya rasakan memang pendidikan itu penting. Coba arti kalau saya nggak sekolah, mungkin saya nggak bisa baca, saya nggak bisa paham, Nggak bisa bikin saya nggak bisa materi. berkembang, nggak bisa bikin materi karena baca saya tidak tahu gitu kan. Akhirnya itu berdampak bisa ternyata wah, hari itu yang mereka sampaikan tuh ternyata berguna untuk hari ini. Keren lah. Yuk, kayaknya penyiksaan ini saya belum pernah cerita di podcast manapun sih. Saya baru cerita di sini deh. Yang penyiksaan mama saya ini. Iya, Kenapa sebelumnya malu? enggak pernah saya cerita. Memang karena menurut saya jahat sih. Tapi ini didikan ya, Iya, mungkin didikan. ya. Itu beliau Zaman sudah almarhum itu. ini, kalau beliau nonton, misalnya kalau masih hidup nonton, saya langsung ditelepon ini. Kau bicara mama apa? Mama tunggu kau di rumah. Kita lanjut part 2 itu berarti penyiksaan part 2. Penyiksaan part 2. Ayo, mama bapak kalau mau bilang keras, mama saya. Mama saya itu Keras. saya respect. Beliau tuh terlalu lebih, kalau bapak saya cuma ngomong doang. Kadang-kadang kita kalau udah dijahatin dia udah mulai macam rayu mama gitu, udah itu anak-anak, gak usah anak-anak apa, mereka nih nakal gara-gara kau sifat ini gitu kan. Itu bapak juga kena marah kan. Ya sudah, saya minta maaf wakil anak-anak lah.
Ngerayu ya. Iya, biar- bapak berusaha untuk mau membela kita, bapak saya dimarahin bapaknya lagi. kena. Bapaknya kena gitu. Aduh, takut. Parah. Kenapa tadi ya? Itu buat apa? Mensrea, pendapatnya Ewen tentang mensrea. Oh, mensrea. Wah, itu gokil. Belum pernah sih ada yang tanya saya soal mensrea. Kemarin tuh Gimana? di beberapa podcast nggak pernah ditanya soal mensrea tuh. Kenapa? Butuh tanggapan. Iya, tanggapan. Mana gitu. Oh, kalau tanggapan saya sebagai komika, ya saya support Panji lah. Ah, Itu pertama ya. Saya respect buat Bang Panji karena Bang Panji bisa mewakili 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Iya. Kita bisa bilang ya, yang benar-benar melihat bahwa negara ini lagi tidak baik-baik saja. iya. Nah, dan apa yang Bang Panji bicara itu yang lagi berseliweran di media. Iya. Cuma itu kreativitas Bang Panji gitu. Jadi Hmm. kalau diksi kami di timur atau kami lagi diksi komika kami itu kami bilang kalau tersinggung berarti terlibat gitu. Ah, oke. Jadi kalau kamu tersinggung berarti kamu terlibat untuk hal itu. Contoh macam saya ngomong korupsi itu saya yang tersinggung berarti kamu korupsi kan gitu. Katanya kan begitu ya. Atau macam kita lagi ngomong orang selingkuh gitu tiba-tiba ada yang tersinggung oh berarti kamu selingkuh kan gitu aja. Ya gambarannya kayak gitu aja sebenarnya sih gitu. Kalau saya sih melihat penting sekali kita tuh butuh masukan karena negara demokrasi itu beda dengan negara federal. Negara demokrasi itu kita harus bisa memberikan pendapat orang lain untuk masuk di apa yang kita pikirkan juga gitu. Karena kita negara demokrasi yang segala sesuatu butuh musyawarah, mufakat atau butuh pendapat Iya. orang lain gitu. Dan kehadiran Panji membawa mensrea itu bagaimana beda ya dengan pejabat atau siapapun yang mencoba membicarakan dia punya produk atau dia punya jabatan atau dia Iya. punya ingin dipilih atau ingin memilih kan dia harus mengeluarkan sesuatu kan. Kampanye, duit, kumpul orang, bayar makan dan lain-lain. Iya. Nah, Panji orang yang justru beli makan, beli tiket, hadir, Iya. nonton. Berarti orang sedang tidak baik-baik saja gitu, gelisah. Jadi secara tidak langsung ya Panji mewakili mereka untuk menyampaikan ini. Cuma itulah yang bicara Panji. Kalau yang bicara orang biasa kayaknya tidak ditanggapi deh. Iya, benar. Yang bicara kan Panji. Ini Panji yang mana nih? Panji Pragiwaksono. Ya. Karena kalau Panji yang satu nangkap ular. Siapa Panji? Ada kan Panji yang Oh iya. Gitu. Makanya saya mau bilang Panji Pragiwaksono ambil Panji petualangan untuk nangkap ular yang ada di Yang ada di mana? negara ini kan karena ular itu racun dan membunuh. Itu sih tanggapan saya tanggapan. untuk mensrea. Oke. Kita tunggu show-show berikutnya abangku Panji. Kalau butuh open air, aku siap. Kayak Ewen siap. Oke, Kak Ewen mungkin itu aja pembahasan. Oke, terima kasih. Kok cepat banget ya? Oh, cepet banget. Mau lama ya? Jangan nanti orang pada ngantuk sampai, oh ini kapan sih selesai? Nontonnya sampai menguap-menguap. Buat temen tidur nggak apa-apa. Gak apa-apa, apalagi bagian penyiksaan tadi itu bagus banget itu. Iya itu. Pakai headset terus volumenya keras dikit. Aku nggak bisa dikerasin gitu. Oke, kita foto dulu Oh, gimana? di foto. Iya dong. Ih, keren. Ini gimana nyalainnya? Tolong tim Horek. Oke. Tuh dipajang di situ. Hitam. Oh belum ya? Oh, belum. Oh belum. Hitam. Ya ampun. Fotonya rasis banget ya kamu ya. Oke guys, itu dia percakapan bersama Kak Yewen. Terima kasih. banyak Kak Yewen. Sama-sama, Sudah sama-sama. datang. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you. Bye-bye.